Selamat pagi Tomasian, kelas 10 IPS, bertemu dalam video pembelajaran sejarah Indonesia. Masih berkaitan di bab 1 mengenai menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Setelah kita membahas bagian A, B, C, dan D, kita masuk ke bagian E dan F. Ini adalah materi terakhir di bab pertama. Untuk pembahasan yang pertama dalam video ini yaitu berkaitan dengan corak hidup masyarakat praaksara. Ya, sebelumnya kita mempelajari bagaimana nenek moyang bangsa Indonesia ini ada di Indonesia atau ada di Nusantara ya. Ada Proto Melayu, ada Dutro Melayu, dan ada ras-ras lainnya. Untuk di video ini kita membahas mengenai bagaimana sih kehidupan masyarakat purba ya, masyarakat praaksara. Yang pertama berkaitan dengan pola hunian. Masyarakat purba ini lebih cenderung kepada wilayah atau lingkungan yang terdapat sumber air ya, dan kehidupan alam terbuka. Karena mereka pasti akan memanfaatkan sumber daya alam sebagai wilayah yang bisa mereka ambil manfaatnya untuk bertahan hidup ya. Salah satunya ada di daerah aliran sungai Muara, Bengawan Solo ya. Di sekitar daerah aliran sungai Bengawan Solo purba ini sempat ditemukan juga bekas-bekas atau artefak-artefak peninggalan manusia purba seperti peralatan-peralatan. Nah, selain di daerah aliran sungai ya yang terdapat sumber air, ada juga yang menempati seperti gua ya, ini salah satu tempat tinggal manusia purba yaitu gua, di mana gua ini ya sangat memberikan kenyamanan sepertinya pada manusia pada masa itu. Ya. Lalu bagaimanakah manusia purba bisa bertahan hidup? Ada cara-cara yang dilakukan seperti berburu, meramu sampai bercocok tanam ya. Berburu atau food gathering, baik itu mencari hewan ya ataupun mengumpulkan makanan ya, atau yang disebutnya nanti adalah meramu, mengumpulkan bahan makanan supaya mereka bisa bertahan hidup. Pada masa berburu food gathering ya, mata pencarian mereka adalah berburu binatang ataupun mengumpulkan makanan. Kita bisa lihat pada masa itu hewan-hewan buruan masih berukuran cukup besar ya, dan masih tersedia sangat banyak di sekitar lingkungan mereka. Masyarakat purba atau manusia purba pada waktu itu cenderung nomaden atau berpindah-pindah, karena mereka ya ibaratnya petualang ya, selalu berpindah tempat untuk mencari tempat yang masih terdapat sumber makanan. Pada perkembangannya ada yang hidup di gua-gua ataupun di tepi pantai ya, baik itu nanti mengandalkan sumber daya alam yang ada di sekitar gua ataupun yang ada di laut. Senjata dalam melakukan berburu ya, masih menggunakan dari bahan-bahan yang kasar seperti tulang dan batu. Ini masih sangat primitif. Lalu ada juga masa bercocok tanam atau food producing ya. Nah, pada masa ini masyarakat atau manusia purba sudah tidak nomaden, mulai menetap pada suatu tempat dan memproduksi makanan sendiri. Ya, istilahnya bertani. Mulai mengenal sistem pertumbuhan pohon dan membuka lahan. Ya, dalam membuka lahan mereka pasti berkelompok supaya persebaran ataupun perkembangan wilayah mereka ini lebih cepat dan lebih besar. Jika tanah tidak subur, mereka akan berpindah lagi ya. Nah, meskipun dikatakan sudah tidak nomaden, namun ketika mereka mendapati sumber daya alamnya sudah tidak memberikan hasil atau tidak memberikan keuntungan yang maksimal, maka mereka akan berusaha berpindah tempat. Membuat alat-alat bercocok tanam seperti mata panah ya. Mata panah ini digunakan untuk alat-alat yang bisa memberikan ketajaman ya. Beliung persegi untuk memotong. Lalu ada gerabah. Gerabah ini untuk tempat menyimpan bahan makanan seperti beras.
ada kapak lonjong, gurdi, dan perhiasan. Nah, kalau perhiasan bukan untuk bercocok tanam, ya untuk variasi di dalam kehidupan manusia purba. Oke, itu masa bercocok tanam dan masa berburu. Nah, lalu di sisi lain, bagaimana sistem kepercayaan masyarakat purba atau manusia purba, seperti apa sih kehidupan mereka sehari-hari dalam kepercayaannya? Nah, kita bisa memfokuskan kepada kehidupan masyarakat purba pada masa Neolitikum. Neolitikum ini masih masuk ke dalam Megalitikum, ya. Jadi Megalitikum artinya adalah kehidupan di mana manusia purba sudah menggunakan batu-batu besar ya sebagai warna atau sebagai pendukung dalam kehidupannya. Ada masa Paleolitikum, ada masa Mesolitikum, ada juga masa Neolitikum. Nah, kalau Neolitikum ini masa batu yang lebih baru lah istilahnya. Pada masa Neolitikum ini meyakini adanya kehidupan orang setelah meninggal. Orang yang meninggal akan senantiasa dihormati, lalu diadakan upacara kematian. Nah, pada masa Neolitikum ini, ya, manusia purba membentuk atau membuat yang namanya menhir, dolmen, punden berundak ataupun sarkofagus. Fungsinya adalah untuk memberikan kenyamanan bagi roh nenek moyang ataupun orang-orang yang sudah meninggal. Dianggapnya seperti itu. Ya, kepercayaan animisme, dinamisme, dan totemisme ini berkembang pada masyarakat adat. Kita bisa lihat contohnya di sini ada menhir. Ya, batunya batuan besar ya. Digunakan untuk menguburkan mayat dan juga ada untuk persembahan sesajen ketika keluarga dari orang yang meninggal tersebut ini ingin mendoakan atau mengingat kembali roh nenek moyangnya itu. Lalu juga ada dolmen ya. Nah, dolmen ini sama seperti tadi ya. Nah, mayatnya bisa diletakkan di sini ya. Lalu untuk pemujaan atau menghormati roh nenek moyangnya mereka. Ada juga di sini ada punden berundak. Ya, punden berundak ya hampir sama seperti piramid ya, tetapi ini masih sangat kasar. Itu. Lalu yang terakhir ada sarkofagus. Nah, kalau sarkofagus ini kalau misalnya pada masyarakat sekarang bisa juga digunakan sebagai tempat untuk menumbuk beras ya, kalau orang-orang pertanian menumbuk beras dari gabah, dari padi jadi gabah untuk dikupas bungkus gabahnya dari padi supaya jadi beras bisa ditumbuk di sini. Tapi pada masyarakat dulu batu-batuan besar ini digunakan sebagai tempat menyimpan atau menguburkan mayatnya. Ya, mayat nenek moyangnya. Itu ya. Jadi ada kepercayaan bagi masyarakat pada masa itu. Lalu bagaimana perkembangan teknologi? Nah, teknologi di sini adalah teknologi yang pada masa itu semakin bertingkat berkembang ya, antara batu dan tulang. Nah, pada masyarakat purba, batu dan tulang merupakan teknologi yang sangat digunakan, yang sangat berguna bagi kehidupan mereka. Ada dua klasifikasi jika dikaitkan dengan penemuan yang ada di Indonesia ya. Kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandung. Ini dua daerah yang terdapat di Provinsi Jawa Timur ya kalau sekarang. Kebudayaan ini sudah ada sejak zaman Paleolitikum. Nah, jadi Paleolitikum sebelum Mesolitikum dan sebelum Neolitikum. Jadi jauh sebelum adanya sistem kepercayaan, mereka sudah menggunakan alat-alat ini. Ya. Kebudayaan Pacitan ditemukan banyak alat-alat dari batu di gua daerah Punung, seperti kapak genggam, lalu kapak berimbas, ya. Dan ini diduga berasal dari masa Pleistosen. Nah, ini di sini kapak genggam atau kapak perimbas, terbuatnya dari batu. Lalu ada kebudayaan Ngandong, sama ya di daerah Jawa Timur juga tadi.
Ditemukan dari bahan-bahan yang berasal dari tulang binatang, tanduk rusa yang berbentuk nanti fleks ya seperti ini. Ya, ini dari tulang, tetapi tulang besar ya, tulang besar lalu dibentuk supaya menyerupai alat untuk membantu manusia purba dalam kehidupan sehari-harinya, misalnya untuk berburu ataupun memotong sesuatu. Itu ya, antara batu dan tulang. Jadi memanfaatkan yang ada. Lalu berikutnya antara pantai dan gua. Nah, dari sini dapat diklasifikasikan mengenai bagaimana kehidupan manusia purba memanfaatkan wilayah sebagai tempat tinggal. Ada kebudayaan Kyoken Modinger ya. Kebudayaan ini maksudnya adalah manusia purba ini memanfaatkan banyak sekali sumber daya alam, terutama yang berasal dari laut ya, di mana ada ditemukan sebuah tumpukan-tumpukan seperti kita bisa lihat di sini, tumpukan-tumpukan kerang ya, ataupun rumah siput ya atau keong itu di dalam gundukan-gundukan yang terkubur di dalam tanah. Nah, di Sangiran juga terdapat bekas kebudayaan Kyoken Modinger ini. Manusia pada masa purba Mesolitikum tinggal di tepi pantai. Nah, mereka memanfaatkan sumber daya alam yang berasal dari pantai. Nah, kerang, lalu tadi ya ada misalnya ada rumah siput, itu digunakan sebagai bisa perhiasan, lalu bisa juga digunakan sebagai alat-alat untuk mereka gunakan misalnya sebagai alat-alat untuk memotong, karena bisa mereka gunakan untuk yang tajam-tajamnya itu. Yang berikutnya ada kebudayaan Abyssosauros ya. Nah, kalau Abyssosauros ini lebih identik dengan penemuan peninggalan-peninggalan manusia purba di gua. Nah, misalnya seperti ini ada gambar ya. Gua-gua yang ditempati oleh manusia purba ini cenderung gua-gua yang bersifat horizontal ya, bentuknya horizontal. Jadi lurus ya, tidak ke bawah atau vertikal. Nah, kalau misalnya vertikal mereka pasti susah untuk menempati ya. Biasanya gua-gua horizontal dan chamber atau ruangannya cukup besar. Di gua-gua horizontal tersebut ya, misalnya ada di daerah selatan Jawa, Sulawesi Selatan juga ini yang paling banyak ditemukan bekas-bekas seperti misalnya ada alat-alat ujung panah, fleks, batu giling dan juga tulang. Jadi peninggalan manusia purba. Nah, jadi dua tempat ini baik itu di pantai maupun di gua ini merupakan tempat di mana manusia purba ini melakukan aktivitas ataupun melakukan kegiatannya ya. Lanjut. Nah, mengenal api. Manusia purba mengenal api ini sudah pasti hal yang sangat dasar ya. Karena manusia tidak bisa dilepaskan dari yang namanya api. Fungsi api banyak, ada penerangan saat malam. Ya, kalau malam dingin juga bisa menggunakan api sebagai penghangat. Senjata mengusir hewan buas, membuka lahan baru. Nah, ini membuka lahan baru merupakan cara untuk manusia purba dalam mengelola sumber daya alam yang ada di wilayah yang mereka tempati. Nah, kalau pada masa sekarang memang membuka lahan baru dengan membakar sangat dilarang ya, karena dapat menimbulkan polusi. Tetapi manusia purba pada masa itu membuka lahan ya dengan cara seperti itu, membakar. Kalau sekarang kan sudah ada mesin. Dan juga yang terakhir memasak. Pembuatannya dengan percikan batu api ataupun kayu. Ya. Ini kalau misalnya ikut Sispala ya bisa dipraktekkan ini. Oke, lanjut. Sebuah revolusi kebudayaan pada zaman Neolitikum. Pada zaman batu baru ya, batu yang muda, batu muda. Dibagi menjadi dua, yaitu kebudayaan kapak persegi dan kebudayaan kapak lonjong. Ya. Ada juga perkembangan zaman logam. Ya. Oke, yang pertama,
Kebudayaan kapak persegi dikaitkan dengan penemuan kapak persegi dan trapesium. Ini berkaitan dengan bentuknya. Bahannya ya jelas dari batu karena tadi disebutnya litikum ya. Neolitikum artinya adalah batu muda. Ditemukan di daerah Lahat ya, Sumatera, Bogor, Sukabumi, Tasikmalaya, Jawa Barat ini, lalu Pacitan dan daerah Jawa Timur lainnya. Ya, penggunaan kapak yang berbentuk persegi maupun trapesium ini digunakan sebagai tadi ya alat pertanian untuk membantu digunakan manusia purba untuk memperoleh makanan ataupun mengelola sumber daya alam. Nah, lalu berikutnya ini ada kebudayaan kapak lonjong. Nah, kebudayaan kapak lonjong adalah sebuah kemajuan ya, revolusi, artinya manusia purba mulai mengupgrade alat-alat yang digunakannya. Yang tadinya kotak atau yang tadinya berbentuk trapesium ya, menjadi lebih lancip ya. Selain kapak yang lebih maju, terdapat juga barang-barang lain seperti gelang, batu, gerabah dan tembikar. Nah, kalau yang tadi yang kapak ini sama ya, digunakan sebagai alat pertanian ya untuk mencari mata pencaharian. Nah, lalu ada juga barang-barang lain seperti gelang, batu, gerabah dan tembikar ini muncul pada masa yang sama ya, ini digunakan untuk mendukung kehidupan mereka pada masa itu. Misalnya tembikar ataupun gerabah ini sebagai tempat untuk menyimpan makanan, ataupun di sini gelang atau kalung batu ya, ini untuk perhiasan. Ya, kita bisa lihat di sini ada yang dari kerang, ada yang dari batu-batu berwarna yang mungkin langka ya pada waktu itu. Kalau sekarang mungkin namanya batu akik ini ya. Nah, lalu juga ada yang namanya zaman logam. Ya. Nah, pada zaman logam ini revolusinya lebih maju lagi. Zaman logam dibagi menjadi dua, ya, namanya ada zaman perunggu dan ada zaman besi. Ya, zaman perunggu ya di sini mereka membuat bejana, moko, ya, kapak corong ini sebagai alat-alat untuk mendukung kehidupan mereka pada masa itu. Ya, baik itu sebagai alat memasak ataupun berkaitan dengan sistem kepercayaan mereka. Ya. Ada juga yang namanya zaman, ini kan zaman perunggu ya, ada juga zaman besi. Nah, kalau zaman besi berarti ini sudah revolusi teknologi untuk kehidupannya lebih maju lagi. Ya, besi mereka gunakan misalnya untuk membuat mata tombak, ya, membuat pedang dan sebagainya. Itu sudah maju sekali. Oke, lanjut. Ini yang terakhir. Konsep ruang pada hunian atau arsitektur ya. Nah, pada masa manusia purba hidup ya, mereka juga mengenal seni. Arsitektur sederhana dimulai dari menempati suatu tempat dan memberikan tanda ya. Ada yang tinggal tadi di pantai, di sekitar pantai, ada yang tinggal di gua. Nah, ini adalah contoh yang peninggalan-peninggalan di gua ya. Ada gambar-gambar yang mereka buat, baik itu dari telapak tangan ya ataupun dari tanah. Lalu gambarnya menyerupai kehidupan mereka pada masa itu. Misalnya ada binatang apa saja yang mereka buru atau yang mereka gunakan misalnya dalam kehidupan ya, misalnya seperti itu. Ada juga yang tinggal di daerah aliran sungai. Nah, kalau di daerah aliran sungai ini sulit untuk diidentifikasikan lagi ya, karena itu sudah puluhan atau ratusan ribu tahun yang lalu, sudah pasti bukti-buktinya sudah tergerus ya, tergerus baik itu perbedaan yang namanya kontur geografis ataupun sudah hilang karena perubahan zaman ya. Contohnya seperti itu. Sebagian besar dapat ditemukan pada gua-gua kars. Kars ini kapur ya, karena kalau di gua kan awet ya. Kalau di daerah Gunung Kidul, Wonosari, daerah Yogyakarta itu ada gua. Nah, gua-gua tersebut memang sudah usianya sudah cukup tua ya. Dan dirasa yang ada di daerah lain juga seperti itu ya. Kehidupan yang ada di gua tersebut cenderung bisa bertahan dibanding yang ada di luar gua. Kenapa? Karena
baik itu misalnya udara ataupun kehidupan yang ada di dalam gua itu tidak terlalu banyak ya mendapatkan pengaruh-pengaruh dari manusia yang ada di luar. Ya misalnya seperti di pantai ataupun di daerah aliran sungai itu kan cenderung berinteraksi dengan manusia ataupun dengan faktor-faktor alam lainnya, sehingga seiring perkembangan waktu itu bisa saja bergeser atau hilang. Ruang hunian berfungsi sebagai tempat tinggal sementara dan menetap bila sumber daya alam di sekitar tidak habis, seperti itu ya. Nah, kalau di Indonesia yang paling banyak didapatkan gua-gua yang ada seperti ini ya, lukisan dinding gua ada di Sulawesi ya. Di Sulawesi Selatan itu juga cukup banyak ya, tetapi karena Sulawesi Selatan daerahnya di luar Pulau Jawa ya, jadi untuk penelitian ke sana masih sangat-sangat jarang ya. Seharusnya lebih ada lagi banyak orang-orang terutama yang intens dalam hal sejarah ataupun arkeologi itu mau menggali apa saja yang masih ada di dalam bumi Nusantara ini. Seperti contohnya peninggalan-peninggalan manusia purba itu masih banyak sekali. Oke, untuk pembahasan Pak Yudi rasa cukup. Jadi 2 jam pelajaran, 1 jam untuk memperhatikan video. Kalau misalnya masih ada sisa silahkan ditonton lagi, karena di jam yang kedua nanti kita akan Zoom meeting untuk evaluasi pembelajaran dari video tadi. Silahkan dicek di kolom komentar untuk link Zoom meeting pelajaran sejarah Indonesia di jam kedua mata pelajaran ini. Oke, terima kasih, sampai jumpa.